Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wiryawulandari atau biasa disapa Ika. Pada saat ini saya berdomisili di Campalagian dan sekarang saya memiliki rutinitas sebagai seorang guru di SMP Negeri 5 Campalagian. SMP Negeri 5 Campalagian adalah salah satu sekolah negeri yang terus berinovasi sesuai tuntutan perkembangan zaman. Meskipun kami sebagai guru terus berinovasi sesuai perkembangan zaman, bukan berarti semua kebutuhan peserta didik kami terpenuhi. Hal ini terbukti ketika saya memperhatikan proses pembelajaran dalam kelas. Beberapa peserta didik saya kurang fokus memperhatikan penjelasan saya. Mungkin inilah yang disebut kesulitan konsentrasi. Pembelajaran berdiferensiasi disertai media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan adalah solusi terbaik untuk mengembalikan semangat dan konsentrasi belajar peserta didik. Media pembelajaran tersebut haruslah sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Sebagai langkah awal, saya akan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, yang nantinya akan diberikan perlakuan yang berbeda-beda. Di sini saya akan ceritakan secara singkat bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Seperti proses pembelajaran pada umumnya, di awal pembelajaran selalu dimulai dengan salam dan doa. Kemudian mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum belajar. Langkah selanjutnya, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran untuk membangkitkan minat dan perhatian peserta didik. Pada kegiatan inti, saya selalu memberikan stimulus kepada peserta didik saya untuk memunculkan respon terhadap materi yang akan saya ajarkan nanti. Dan jangan lupa pertanyaan pemantiknya. Berapakah planet yang ada di tata surya kita? Setelah pemberian stimulus, saya mengarahkan peserta didik bergabung dengan kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Untuk kelompok visual, mereka akan memperoleh informasi melalui pop-up book karena mereka lebih gemar belajar sambil melihat gambar. Untuk kelompok kinestetik, mereka akan memperoleh informasi melalui domino card karena kelompok kinestetik hobinya selalu menggerakkan tubuhnya, cenderung tidak tenang di tempat. Maka mereka akan belajar sambil menyusun domino. Matahari ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, untuk kelompok auditori, mereka akan memperoleh informasi melalui speaker karena mereka lebih fokus memahami materi dengan memanfaatkan indera pendengarannya. Setelah peserta didik memperoleh informasi dari beberapa media pembelajaran yang disediakan, selanjutnya, mereka akan mengerjakan tugas di lembar kerja peserta didik berbasis live worksheet. Setelah peserta didik mengerjakan live worksheet, masing-masing kelompok saya tugaskan untuk membuat sebuah produk yang berkaitan dengan materi yang telah mereka pelajari. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Jangan lupa ice breaking agar anak tetap semangat mengikuti pelajaran.
Untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik saya tentang materi yang mereka pelajari, maka saya akan melakukan evaluasi. Langkah terakhir, saya merefleksi pembelajaran hari itu. Kemudian diakhiri dengan doa dan salam penutup. Peserta didik yang awalnya kurang fokus mengikuti pembelajaran, saat ini telah menunjukkan perubahan yang sangat baik. Mereka terlihat antusias saat guru memfasilitasi mereka dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Banyak peserta didik yang memberikan umpan balik saat pembelajaran berlangsung. Hal ini membuat kelas menjadi hidup dan bersemangat. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangatlah memerdekakan peserta didik. Mereka lebih mudah menyerap informasi melalui hal-hal yang mereka sukai. Untuk perbaikan pembelajaran ke depannya, saya perlu menyediakan media pembelajaran yang lebih banyak agar semua peserta didik saya lebih aktif. Ketika guru saya mengajar di kelas dan membawa media yang menarik, saya merasa informasi yang saya dapat lebih mudah saya pahami. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Saya sangat suka media pembelajarannya. Jadi apa yang telah diterapkan oleh Ibu Ika Wulandari ini sangat tepat sekali dilaksanakan di proses pembelajarannya, sehingga peserta didik yang memiliki latar belakang dan kemampuan menerima pembelajaran yang berbeda-beda itu dapat menyerap pembelajaran yang disajikan pada hari itu juga di sekolah. Sebagai penutup dari saya, mari kita manfaatkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik kita. Karena mereka adalah makhluk individualisme yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Sebagai guru, tugas kita sekarang terus menggali informasi tentang karakteristik peserta didik kita, mulai dari hal-hal kecil yang mereka sukai. Kita bisa memanfaatkan hal-hal tersebut sebagai jalan untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik kita.